Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi SAW. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tentang sosok orang-orang yang berada di lingkaran inti keluarga Rasulullah SAW, yaitu istri-istri beliau dan juga anak-anak dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan begitu kita semakin paham bagaimana seharusnya kita mencintai dan mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga inti beliau. Mereka adalah orang-orang yang sudah membuktikan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah, bagaimana ketaatan mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW, baik sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai istri Rasulullah yang terakhir, yaitu Sayyidah Raihanah, Sayyidah Raihanah binti Zaid. Hari ini kita akan coba mendalami, mempelajari bagian tentang putri-putri Rasulullah SAW atau anak-anak Rasulullah SAW. Dan pada bagian ini kita akan coba melihat, mempelajari tentang Sayyidah Zainab Al-Kubra binti Rasulullah SAW, atau Zainab Al-Kubra putri Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Zainab Al-Kubra ini merupakan anak pertama dari Rasulullah SAW, buah pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, atau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Zainab Al-Kubra ini dilahirkan ketika Rasulullah SAW di dalam catatan sejarah
berusia 30 tahun ya, dan belum diangkat menjadi seorang nabi ya. Nah ketika itu ya, Sayyidah Khadijah dan Rasulullah SAW yang masih berusia 30 tahun ya, itu menyambut kelahirannya dengan penuh sukacita. Nah, jadi kalau kalaulah Rasulullah menikah usia 25 tahun ya, kemudian ketika Sayyidah Zainab lahir usia 30 berarti Rasulullah ini menunggu 5 tahun ya dari pernikahannya dengan Sayyidah Khadijah sampailah mempunyai anak ya, yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra di usia 30 tahun. Jadi beliau menunggu 5 tahun. Lama juga ya. Maka ini juga harus jadi motivasi lah ya bagi kita, bagi Anda yang sahabat Dream yang mungkin sudah nikah ya, setahun 2 tahun belum juga punya anak. Jadi disabari saja. Rasulullah juga pernah mengalami menunggu sampai 5 tahun ya, untuk diberi amanah ya, lahirnya seorang putri ya, atau anak pertama beliau, nah itu Sayyidah Zainab Al-Kubra. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya juga ada para nabi dan para rasul yang juga lama ya punya anak. Yang paling famous ya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Keduanya juga sama-sama ya punya istri yang mandul, kemudian punya riwayat nunggu untuk punya keturunan dalam waktu yang lama. Bahkan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim itu sampai 80 tahun. Di usia 80 tahun baru punya anak. Nabi Allah Zakaria juga sama ya. Beliau menyebut ya wasta'ala ra'si syaibah ya, dan rambutku ini sudah menyala-nyala ya, sudah punya uban banyak begitu. Jadi kan sudah tua juga ya. Jadi kalau ada di antara kita yang ya belum tua ya tapi sudah lama menikah, itu belum juga punya anak ya, masih harus bisa belajar sabar ya, menunggu sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim ya, Nabi Allah Zakaria alaihissalam dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentu sambil diikhtiari lah ya, ke dokter, ke alternatif ya, minum obat herbal gitu ya, sehingga mudah-mudahan bisa terkabul doanya. Nah, Sayyidah Zainab ya binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra ini disebutkan ya, digambarkan sebagai seorang bayi yang ketika itu ya, bayi yang mungil, cantik ya. Dan karena sudah lama menunggu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbahagia, sangat bergembira ya, menimang ya, mengendong ya, putri beliau ya, itu Sayyidah Zainab dengan penuh kasih sayang yang sangat besar. Sayyidah Zainab Al-Kubra ini tumbuh hingga dewasa dalam rumah tangga Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh kasih sayang. Rasulullah itu ya dengan orang lain saja penuh kasih dan sayang, apalagi dengan keluarga dan anak beliau, keluarga dan anak-anak beliau. Jadi ini tidak bisa dibantah, tidak bisa dinafikan. Nah, ketika Sayyidah Zainab Al-Kubra ya usianya semakin matang, semakin dewasa dan cukup untuk menikah ya, maka kemudian ya, ada seorang pemuda yang merupakan ya, masih sepupunya, jadi putra dari pamannya ya, putra dari pamannya. Pemuda ini bernama Abul Ash bin Rabi ya. Abul Ash bin Rabi anak dari Halah binti Khuwailid, jadi anak bibinya gitu ya,
ya. Kan beliau punya ibu ya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Sayyidah Khadijah ini punya saudara perempuan yang namanya Halah binti Khuwailid. Sehingga Abul As ini ya jatuhnya adalah sepupunya ya, sepupu dari ibu beliau ya, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Abul As bin Rabi ini kemudian datang melamar Sayyidah Zainab Al-Kubra. Nah, Abul As ini di dalam sejarah dikenal sebagai seorang pemuda yang terhormat di kalangan penduduk Mekah ya, karena memang ibu beliau ya dan juga bibinya itu Sayyidah Khadijah memang orang terpandang ya. Seorang pemuka bangsawan lah ya, bangsawan Quraisy. Nah, kemuliaan yang disandang oleh Abul As ini ya baik karena keturunan ya, beliau dari garis keturunan orang-orang bangsawan Quraisy ya, dan juga dari sudut kekayaannya ya, karena memang lahir ini bagian dari keluarga para pedagang gitu ya, dan Abul As juga sudah mampu mengelola harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga besarnya sehingga dikenal juga sebagai orang kaya. Nah, selain itu Abul As juga memiliki kepribadian yang dikenal amat baik ya, oleh masyarakatnya ketika itu, bahkan dia dijuluki sebagai Al-Amin sebagaimana julukan yang diberikan kepada Rasulullah SAW dulu. Jadi ini tipikal pemuda yang perfect lah ya di zaman sekarang, soleh gitu, soleh dalam artian baik ya di zaman itu, karena Rasulullah kan belum diutus ya, belum diangkat, belum ada nubuah. Jadi untuk ukuran ketika itu ya dia adalah orang baik gitu ya, orang saleh gitu. Kemudian keluarganya keluarga terpandang ya, orang-orang bangsawan. Kemudian dari sudut materi juga cukup ya, kaya bahkan ya, bahkan dikenal di masyarakat, populer juga gitu ya. Dan saya yakin ya beliau juga punya paras yang tampan. Dia juga punya paras yang tampan ya. Nah, dia dijuluki Al-Amin ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga dijuluki. Dan Abul As ini juga dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses. Nah, Rasulullah SAW bersama istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid pun kemudian menerima lamaran dari keponakannya ya, yaitu putra dari istri Sayyidah Khadijah binti putra dari saudara ya, istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang bernama Halah binti Khuwailid. Ya, karena memang di satu sisi masih sepupu ya, masih keponakan ya, dan masih sepupu dengan putri beliau dengan Sayyidah Zainab Al-Kubra. Di sisi lain juga beliau sudah kenal ya, sudah tahu bahwa ini memang orang baik ya, bertanggung jawab, cocok untuk menjadi pendamping anak saya, kan begitu ya. Nah, maka ketika lamarannya disampaikan kepada Sayyidah Zainab, maka kemudian Sayyidah Zainab ini memberikan isyarat menerima. Kalau dalam hadis kan syukutu alamatu ridho ya. Kalau anak perempuan ya ditawarin, ditanyain mau nggak sama dia, kalau diem aja berarti dia setuju. Gitu ya. Jadi mungkin isyaratnya begitu ya. Ditanyalah sama Rasulullah ya, sama Sayyidah Khadijah, Zainab nih, gimana nih Abul As ya, sepupu kamu ya, dari bibi Halah ya, bibi Halah ya, binti Khuwailid datang melamar gitu. Kamu mau nggak ya, mau terima nggak lamarannya gitu ya. Maka kemudian beliau memberikan isyarat mau ya, mungkin diam gitu ya, diam aja gitu ya, berarti setuju gitu ya. Maka kemudian dilangsungkanlah pernikahan antara Sayyidah Zainab Al-Kubra ini ya, putri Rasulullah SAW yang sulung ini, dengan Abul As ya, keponakan ya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan sebagaimana yang diharapkan ya, karena memang ini adalah pertemuan antara keluarga besar dan keluarga yang baik begitu ya,
maka pernikahannya juga berlangsung dengan penuh kerelaan dan kebahagiaan. Dan setelah itu kemudian Sayyidah Zainab ya pun akhirnya diboyong oleh suaminya untuk tinggal bersama suaminya. Dia mulai misah lah ya, dari tadinya di rumah ya Rasulullah SAW ya bersama ibundanya. Maka setelah menikah ya harus ikut suami ya. Maka kemudian beliau pun akhirnya tinggal bersama dengan suaminya ya. Bersama dengan suaminya, meninggalkan kenangan indah ya masa kanak-kanak dan remajanya ya, di bawah asuhan Rasulullah SAW. Dan kemudian diriwayatkan bahwa dari hasil pernikahan antara Sayyidah Zainab Al-Kubra dengan Abul Ash ini, itu dikaruniai oleh 2 orang anak. Ya, jadi Rasulullah SAW punya cucu dari Sayyidah Zainab Al-Kubra ini ada 2 orang. Yang pertama diberi nama Ali bin Abul Ash. Ali bin Abul Ash. Yang kedua diberi nama Umamah binti Abul Ash. Jadi sepasang, lelaki dan perempuan. Nah, kalau saya perempuan laki-laki, kalau Sayyidah Zainab ini laki-laki dan perempuan, sepasang. Jadi anak pertamanya laki-laki diberi nama Ali bin Abul Ash. Kemudian yang kedua lahir anak yaitu perempuan ya, yaitu Umamah binti Abul Ash. Namun qadarullah ya, putra pertama beliau ya, putra pertama Sayyidah Zainab ya, Sayyidah Zainab Al-Kubra ya, binti Rasulullah SAW ini, atau cucu pertama lah, ini cucu pertama Rasulullah SAW ini meninggal ya. Jadi Ali bin Abul Ash meninggal ketika masih kecil. Sedangkan yang kedua ya, yaitu yang perempuan, cucu Rasulullah yang perempuan, yaitu Umamah binti Abul Ash ya. Ini diriwayatkan tumbuh menjadi anak-anak remaja dan dewasa, dan pada akhirnya kemudian dalam sejarah beliau menjadi pengganti Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Sayyidah Fatimah meninggal, maka kemudian Umamah binti Abul Ash ini dijadikan istri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau dirunut berarti ya, Sayyidina Ali ini menjadi menantu Rasulullah ya, menantu Rasulullah karena menikahi putrinya langsung ya. Jatuhnya berarti kan menikahi sepupu gitu ya, menikahi sepupunya, menikahi anak sepupunya ya. Ya, menikahi anak sepupu berarti. Beliau kan dengan Rasulullah sepupuan ya, karena ayahandanya bersaudara. Jadi menikahi anak sepupunya, dan kemudian yang kedua menikahi cucu sepupunya. Ya. Menikahi anak sepupu dan menikahi cucu sepupu ya. Nah, itu dalam sejarah disebutkan seperti itu. Nah, satu ketika ini tentang perjalanan ya rumah tangga Sayyidah Zainab dengan Abul Ash ini. Jadi sampailah kemudian datang ya satu masa di mana kenabian Rasulullah SAW ini muncul ya, nubuah muncul ya. Jadi ketika Abul Ash sedang melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira ya, yang merupakan pertanda ya diangkatnya Rasulullah SAW yang menjadi seorang nabi, yang menjadi seorang rasul. Nah, lambat laun kemudian berita nubuah ini ya, berita kenabian Muhammad SAW ini kemudian menjalar ya ke seluruh penduduk Mekah sebagaimana disebutkan di dalam surah Nabawiyah. Dan termasuklah kemudian ya Sayyidah Zainab binti Rasulullah ya, putri beliau sendiri mendengarkannya. Tadinya kan mulainya itu kan dari ini ya, dari keluarga inti yang serumah. Ya,
jadi belum mendapatkan wahyu, diketahui oleh istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah, kemudian menjalar ke disebarkan ke seisi rumah tuh kan, ada anak-anak beliau yang lain ya, ada Sayyidah Ruqayyah, ada Sayyidah Ummu Kulsum, ada Sayyidah Fatimah gitu. Ada bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Ada juga Sayyidina Zaid ya, Zaid bin Harisah yang menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Nah sementara Sayyidah Zainab kan sudah bisa rumah, jadi agak telat ya tahunya. Tapi pada akhirnya kemudian beliau tahu bahwa ayahnya sudah diangkat menjadi seorang nabi. Nah Sayyidah Zainab menerima informasi tersebut dengan perasaan galau. Ya. Berbagai pikiran pun berkecamuk dalam dirinya. Lalu kemudian Sayyidah Zainab Al-Kubra ini segera menemui saudaranya yaitu Sayyidah Fatimah. Ya. Ya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, karena yang beliau dengarkan baru desas-desus ya. Bahwa ayah beliau membawa agama baru. Ya. Dan dan berbeda dengan agama yang sudah dianut. Jadi di beliau galaunya di situ karena agama yang dibawa itu agama yang baru. Maka kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra pun justru berbalik bertanya, tidakkah seharusnya engkau senang wahai saudaraku bahwa engkau kini anak seorang nabi dari umat ini? Nah, jadi Sayyidah Fatimah malahnya, jadi beliau bertanya dalam keadaan galau gitu, betul nggak sih ayah kita katanya bawa agama baru dan dia jadi penabinya gitu. Kemudian Sayyidah Fatimah karena menangkap kegalauan itu, beliau balik bertanya, bukankah seharusnya kamu senang ya bahwa kamu sekarang menjadi anak seorang nabi dari umat ini? Maka kemudian Sayyidah Zainab menjawab, ya demi Allah wahai Fatimah, siapakah wanita yang tidak menginginkan kemuliaan seperti ini? Ya, jadi diakui ya saya senang sebetulnya begitu kan. Akan tetapi kata Sayyidah Zainab Al-Kubra, aku merisaukan perkataan paman Waraqah bin Naufal yang menyebutkan bahwa ayah kita akan menghadapi pendustaan, gangguan dan pengusiran serta peperangan. Nah, jadi itu yang membuat beliau galau. Jadi galaunya itu bukan karena galaunya dari rasa sayang ya. Adanya rasa sayang beliau kepada ayahandanya, maka kemudian yang menjadi point of view-nya itu adalah itu tadi bahwa Warqah bin Naufal yang menjadi paman beliau ya, kan masih ada kekerabatan dengan dengan Sayyidah Khadijah ya. Kata paman Warqah, ayah kita itu akan dimusuhi, akan diperangi bahkan. Jadi sedihnya di situ, galaunya itu di situ, ya Allah gimana gitu. Tapi kemudian ya setelah diskusi dengan Sayyidah Fatimah, akhirnya mereka sepakat ya untuk menerima dakwah Rasulullah SAW dan beriman dengan ajaran yang dibawanya. Nah begitu ya. Nah muncul persoalan baru, yaitu sosok suaminya, gitu ya. Nah, jadi tidak lama kemudian Abul As pulang dari perjalanannya. Dan kemudian ya, dia pun mengetahui berita tentang kenabian dari mertuanya. Ya. Maka setibanya di rumah dia segera menanyakan berita tersebut kepada istri beliau yang merupakan anak dari orang yang lagi viral gitu ya. Maka kemudian ya, ditanyakan langsung ya perihal mengenai bahwa memang mertuanya ini apa betul yang mertua saya ini bapak kamu itu membawa agama baru yang berbeda dengan agama yang telah diyakini oleh nenek moyang mereka. Nah kemudian Sayyidah Zainab Al-Kubra pun menguatkan kebenaran berita itu dan bahwa dirinya telah meyakini kebenarannya. Jadi Sayyidah Zainab pun tidak kemudian menyembunyikan keimanannya, bahkan berterus terang kepada suaminya, betul ya kakanda, ya ayah saya, ya mertua kamu itu memang membawa agama baru berbeda dengan agama nenek moyang kita, dan saya termasuk orang yang sudah mengimaninya.
mengikutinya. Ya. Dan bahkan ya beliau juga ya Sayyidah Zainab binti Rasulullah ini pun ya mengajak si sang suami yaitu Abul As ini untuk ikut beriman ya, dengan ajaran yang dibawa oleh ayah beliau ya, Rasulullah SAW, dan meninggalkan keyakinan sesat dari nenek moyang mereka yaitu penyembahan berhala ya, yang sebetulnya memang tidak memberikan manfaat ya, atau malah mendatangkan bahaya. Tidak memberikan manfaat dan tidak juga mendatangkan bahaya. Nah, Abul As ya, yang ketika itu ya, mendengarkan ya ajakan bahwa pertama yang mendengarkan pengakuan ya bahwa saya mengikuti ya agama yang dianut oleh agama baru yang dibawa oleh ayah saya begitu, dan saya juga mengajak ya kamu juga deh kalau bisa kayak kakanda juga ikut sekalian gitu. Beriman dengan agama yang dibawa oleh ayah saya begitu kan. Maka kemudian Abul As justru ya, bukan menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan mengiyakan, tetapi kemudian ia justru memikirkan akibat jika dirinya masuk ke dalam Islam. Ya, menurut Abul As ya, memang ya Rasulullah SAW bukanlah orang yang disangsikan kebenarannya, artinya dia tahu ya bahwa Rasulullah itu orang yang nggak pernah bohong. Dan tahu betul bagaimana akhlak Rasulullah SAW karena ya, secara kekeluargaan beliau masih pamannya ya, karena beliau adalah suami dari bibinya, gitu ya. Jadi kalau dari sudut personal ya, antara diri dengan Rasulullah dia tidak ada masalah, dan kenapa kemudian beliau memilih putrinya menjadi istrinya itu karena memang dasar itu tadi, bahwa beliau mempercayai Rasulullah SAW. Tetapi kemudian yang menghalangi Abul As ini beriman kepada Rasulullah SAW adalah ya, dia lebih cenderung memikirkan akibat kalau dirinya masuk Islam. Kalau dia mengiyakan ajaran mertuanya, ya yang dia pikirkan nasibnya, karena ya di dalam sejarah disebut dia kan pedagang, ya, tajir. Ya, pedagang ya, yang mungkin ya adalah kegalauan. Kalau saya pedagang kemudian orang ya, di penduduk Mekah ini ya, menolak ajaran mertua saya, lalu kemudian saya masuk ke dalam list ya blacklist mereka, gimana gitu ya. Apalagi selama ini hidup dengan kecukupan, kemewahan, ya, kemuliaan dipandang sebagai orang besar. Ya. Nah, ini resikonya kalau sampai agama ini dibenci, jadi desas-desus baru. Ya. Karena kan ketika itu tadi ya, ketika Rasulullah diketahui membawa ajaran baru, ya karena mereka tahu yang ngomong ini bukan orang sembarangan. Gitu. Tapi persoalannya agama yang dibarunya adalah agama yang berlainan bahkan menentang ya, agama yang sudah berkembang. Maka kemudian jadi persoalan besar. Ya. Desas-desusnya yang munculnya adalah ya, ini bahaya gitu ya, ajaran Muhammad ini bahaya. Nah ini sudah ditangkap oleh Abul As. Kalau saya mengikuti ajaran mertua saya, maka saya akan jadi public enemy juga gitu ya. Menjadi musuh masyarakat juga. Lalu bagaimana nasib ekonomi saya, kemapanan saya gitu ya. Dan inilah kemudian yang muncul. Ya. Jadi Abul As ini ya, tidak siap dengan cercaan kaumnya karena memang ya, itu tadi bahwa dirinya hidup dengan penuh kemuliaan, hidup dengan kecukupan, lalu kemudian kalau sampai dia mengikuti ajakan istrinya ya, untuk masuk ke dalam Islam ya, gimana kira-kira nanti kaum saya menyebut saya gitu ya. Ya, maka pada kesimpulannya Abul As ya, menolak untuk masuk ke dalam Islam.
Namun ya, di dalam penolakan yang disampaikannya kepada istrinya ini, dia tetap Abu As ini tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Rasulullah SAW dan tetap menjadikan putrinya yaitu Sayyidah Zainab Al-Kubra sebagai istrinya. Bahkan ya di dalam riwayat karena memang Abu As ini bersikap baik dengan diri Rasulullah dan juga dengan putri beliau ya. Rasulullah tetap sangat menyayangi cucunya dari hasil pernikahan Zainab dengan Abu As. Bahkan dalam sejarah tidak jarang ya, cucu beliau ini dari Sayyidah Zainab Al-Kubra ini ya, sering diajak oleh Rasulullah SAW ketika sholat. Nah, itu. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan ya dari Abu Qatadah, dia berkata terkait dengan berita tadi itu ya, Rasulullah SAW ya pernah sholat sambil menggendong Umamah, putri Zainab binti Rasulullah SAW dari pernikahannya dengan Abul As bin Rabi bin Abdi Syam. Jika sujud, beliau kemudian meletakkannya. Jadi ketika sholat ya, kan kalau sholat itu begini ya. Nah karena beliau menggendong cucunya, ya digendong begini. Ini begini kan, sebagaimana menggendong anak begitu. Maka ketika beliau ruku masih bisa tuh, kalau ruku masih bisa digendong, dipegang. Nah ketika sujud ya sambil turun dari berdiri ke sujud, beliau meletakkan cucunya ini di samping beliau, kemudian beliau sujud. Begitu mau berdiri diangkat lagi, digendong lagi gitu ya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ini menjadi ilmu juga ya bagi kita. Kalau punya anak begitu masih bayi, khawatir kita tinggalkan sendirian, kalau di kasur takut jatuh gitu ya. Saya pernah begitu soalnya. Ya, padahal kasur itu dijagain, menggelinding ke bawah juga, jatuh ke bawah. Itu kagetnya luar biasa itu, Masya Allah. Jadi kalau khawatir gitu ya, ditinggal sholat kemudian jatuh ya, atau mungkin ada apa-apa, ya udah. Ya bagi para ayah, para ibu yang punya bayi-bayi gitu, ya sholat sambil menggendong bayi boleh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan merasa, nggak sah sholat ini soalnya sambil gendong bayi, ya tidak ya. Karena Rasulullah SAW sebagai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga pernah melaksanakan sholat sambil menggendong cucu beliau, cucu malah, ya, bukan anak begitu. Ya, apalagi ibu ya risau, khawatir ayah gitu dengan anak-anaknya, dengan anaknya yang masih bayi gitu. Ya, kalau ditinggalin nanti, apalagi kalau udah bisa bisa merangkak. Takutnya kemana-kemana gitu ya. Nah, maka boleh sambil menggendong anaknya. Kurang lebih ya, itulah sebagai pembukaan dari kisah ya Sayyidah Zainab Al-Kubra, putri Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, membahas mengenai sosok Sayyidah Zainab Al-Kubra binti Rasulullah SAW. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan juga kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.